Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya dengan NIM 418241100002. Program Studi Sistem Informasi. Dengan video ini dalam rangka memenuhi tugas besar 2, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada video ini, saya membuat program di DevC++ dengan ketentuan soal yang sudah diberikan. Langsung saja ke video tutorialnya. Baik, mari kita langsung kerjakan programnya di DevC++. Untuk yang pertama kita masukkan tanda pagar include iostream. Lalu yang kedua, tanda pagar include conio.h. Yang ketiga, kita masukkan include stdio.h. Yang keempat kita masukkan include string. Lalu kita masukkan using namespace. Using namespace std. Titik koma. Lalu kita masukkan in bagian A. Kasih buka dan tutup kurung. Kita masukkan kurung kurawa. Lalu kita masukkan for buka kurung in. Kita masukkan i sama dengan 0 titik koma i tanda panah ke kiri, lalu masukkan angka 10 titik koma i plus plus. Lalu setelahnya itu kita masukkan kurung kurawa. Kita masukkan kurung kurawa, kita kasih enter, masukkan cout. Cout-nya kita masukkan sistem informasi. Sistem informasi. Terus kita masukkan indl titik koma, lalu setelahnya kita masukkan in bagian B. Kita buka kurung kurawa, kita masukkan for, in, masukkan i sama dengan 1 titik koma i, lalu kasih tanda panah ke kiri sama dengan, terus kita masukkan angka 10 titik koma i plus plus. Lalu kita buka kurung kurawa, kita masukkan cout. Cout-nya kita masukkan tanda panah kiri 2 kali, masukkan i, tanda panah kiri lagi 2 kali, kita masukkan sistem informasi di bagian depan setelah kutip 2, kita kasih spasi. Sistem informasi. Lalu setelahnya kita masukkan indl
Kita lanjut ke bagian bagian C. Kita masukkan kurung kurawa, kita tulis for, kita masukkan for i sama dengan 1 titik koma i tanda panah ke kiri dan sama dengan, lalu kita masukkan 10 titik koma, lalu i plus plus. Kita buka kurung kurawa, kita masukkan cout-nya. Masukkan cout, lalu kita masukkan sistem informasi. Di bagian belakang kita kasih spasi, lalu kita masukkan tanda panah ke kiri 2 kali dan i, tanda panah lagi ke kiri 2 kali, indl, titik koma, lalu kita lanjut lagi, kita buat bagian yang D, bagian D. Kita buka kurung kurawa, kita masukkan for, lalu kita buka kurung, kita masukkan yang D kita masukkan for terus i sama dengan 10 titik koma, lalu i lagi, lalu tanda panah ke kanan dan sama dengan, lalu kita masukkan 1 titik koma, lalu i min. Lalu setelahnya kita buka kurung kurawa, kita masukkan cout. Cout-nya yang untuk yang D kita kasih tanda panah ke kiri 2 kali, lalu masukkan masukkan i, lalu masukkan tanda panah ke kiri lagi 2 kali, lalu kita masukkan sistem informasi. Untuk bagian D spasinya di bagian depan, lalu kita masukkan indl-nya, lalu setelahnya kita masukkan bagian yang E. Kita masukkan kurung kurawa, lalu enter, masukkan for, buka kurung, kita masukkan untuk yang E kita masukkan i sama dengan 1 titik koma, lalu i lagi, kita masukkan tanda panah ke kiri dan sama dengan, lalu setelahnya kita masukkan angka 10 titik koma, lalu i plus plus. Setelahnya kita buka kurung kurawa, kita enter dan kita masukkan cout-nya. Setelah kita masukkan cout, kita masukkan tanda panah ke kiri 2 kali, lalu i, lalu tanda panah lagi ke kiri 2 kali, kita kasih kutip 2 di atas dan kita spasi agar seperti ini, lalu kita masukkan tanda panah ke kiri lagi 2 kali dan kita masukkan lagi, buka kurung, kita isi angka 11, lalu
kita isi angka min dan kita tulis I, lalu setelahnya kita masukkan tanda panah ke kiri 2 kali dan INDL titik koma. Lalu setelah sampai di in bagian E, kita lanjut untuk masukkan in bagian yang F. In bagian F. Kalau in yang bagian F ini bedanya kita masukkan in leaf. Kita masukkan kurung siku, lalu sama dengan masukkan kurung kurawa, kita masukkan angka genap mulai dari 10 sampai dengan kedua. Jadi menurun. 10 kita masukkan angka 10, 8, 6, 4, 2. Jangan lupa dikasih titik koma, kita masukkan lagi in right. Kita kasih kurung siku lagi sama dengan kita masukkan kurung kurawa. Kita masukkan angka genap dari angka 2 sampai dengan 10. Kebalikannya yang in live. Jadi in right ini kita masukkan 2, 4, 6, 8, lalu 10. Jangan lupa dikasih titik koma. Baru setelahnya kita masukkan for in. For in-nya I sama dengan 0 titik koma. 0 titik koma. Lalu I tanda panah ke kiri dan angka 5. Setelahnya titik koma. Lalu I plus plus. Lalu kita masukkan cout-nya. Cout-nya itu tanda panah ke kiri 2 kali, leave kurung siku, kita tambahin huruf I, lalu kita tanda panah lagi 2 kali, kita kasih kutip atas 2, kita spasi, lalu kita kasih tanda panah kiri 2 kali, lalu setelahnya kita masukkan right. Kita kasih kurung siku, kita masukkan I juga, lalu setelahnya kita masukkan INDL, setelahnya sudah sampai di in bagian F, kita lanjut ke in main. Setelah kita masukkan in main, kita buka kurung kurawa, lalu kita enter, terus kita masukkan char pilihan, titik koma, dan string ulang. Kita masukkan string ulang. Lalu setelah kita masukkan string ulang, kita enter, kita masukkan do, lalu kita masukkan kurung kurawa, lalu kita masukkan cout-nya. Cout kita masukkan menu perulangan
hubungan. Nah, setelah seperti ini kita masukkan INDL lagi. Lanjut kita masukkan cout lagi. Lalu kita masukkan INDL-nya. Masukkan cout lagi, tanda panah ke kiri 2 kali, kutip 2 atas, kita masukkan angka 1 titik dan tulis bagian A. Lalu tanda panah ke kiri 2 kali, masukkan INDL-nya. Setelah itu seterusnya sama, cout, angka 2 titik bagian B, panah 2 kali INDL titik koma cout lagi. Lalu setelah cout kita masukkan kutip 2 atas, angka 3. Yang ketiga ini kita masukkan bagian yang C. Bagian C, lalu masukkan INDL-nya. Cout lagi, nomor 4. Nomor 4 kita masukkan bagian D. Titik koma. Lalu kita masukkan cout lagi. Tanda panah kiri 2 kali. Kita kasih tanda kutip atas 2 kali. Masukkan 5 titik bagian E. Tanda panah 2 kali INDL titik koma, lalu masukkan cout kembali. Cout yang nomor 6, kita kasih tanda kutip 2 atas, masukkan nomor 6 bagian F, tanda panah kiri 2 kali INDL titik koma. Lalu setelahnya kita masukkan cout, tanda panah ke kiri 2 kali, lalu kita kasih tanda kutip atas 2 kali, masukkan N, pilihan Anda bagian, kita kasih buka kurung dulu, bagian A, kita kasih strip terus F. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih titik 2, kita kasih spasi dan titik koma. Lalu setelahnya kita masukkan in. In ini kita kasih tanda panah ke kanan 2 kali. Kanan 2 kali. In-nya tanda panah ke kanan 2 kali, lalu pilihan titik koma. Lalu setelahnya kita masukkan cout lagi. Cout-nya kita masukkan tanda panah ke kiri 2 kali dan kita kasih tanda kutip atas 2 kali. Terus kita kasih tanda garis miring ke kanan dan kita masukkan N. Lalu di sini di terakhirnya kita masukkan titik koma.
Setelah masukkan titik koma, kita masukkan switch. Setelah switch, kita buka kurung dulu, kita masukkan topper. Kita masukkan namanya buka kurung lagi, kita tulis pilihan. Lalu setelahnya kita buka kurung kurawah. Kita masukkan case bagian A. Case kutip atas 1. Kita masukkan yang A. Kasih titik 2. Lalu kita masukkan bagian A. Kita kasih kurung buka dan kurung tutup, dan kita masukkan titik koma, lalu bawahnya kita masukkan break. Kita masukkan case lagi, kita kasih kutip atas 1, dan kita masukkan yang B. Kita kasih titik 2, kita masukkan bagian B, buka dan kurung tutup, titik koma, lalu masukkan break, titik koma. Bawahnya kita masukkan case lagi, case bagian C, titik 2, lalu bagian C, buka dan kurung tutup, titik koma, lalu selanjutnya kita masukkan break. Kita masukkan case lagi untuk yang bagian D. Case bagian case titik 1 dan bagian D. Nah, setelah sudah dimasukkan, kita kasih titik 2 dan tulis bagian D, buka dan kurung tutup, kita kasih titik koma, dan kita masukkan break. Di bawahnya kita masukkan break. Lalu setelah masukkan case D, kita masukkan case yang E. Kita masukkan case D, titik 2, masukkan bagian D, buka dan tutup kurung, titik koma, kita masukkan break, titik koma. Lalu setelahnya kita masukkan ini bagian E, lalu case-nya juga kita ganti ke yang E, karena yang D itu sudah kita tulis di atasnya. Ini salah ketik aja, harusnya bagian E tapi tadi tulisnya D, jadi kita sudah benerin, sudah kita ganti jadi bagian E. Lalu setelahnya kita masukkan case yang F. Kita kasih kutip atas 1, kita F. Setelah masukkan F, kita kasih titik 2, lalu bagian F, buka dan kurung tutup, lalu setelahnya kita kasih titik koma, dan di bawahnya kita masukkan break, titik koma. Lalu untuk bawahnya kita masukkan default. Terus kita kasih titik 2. Terus kita masukkan cout lagi. Cout. Tanda panah ke kiri 2 kali. Kita masukkan tanda kutip 2 atas. Lalu kita tulis pilihan
tidak valid. Nah, sudah seperti itu, kita kasih tanda panah ke kiri 2 kali dan kita memasukkan INDL-nya. Sudah, setelahnya habis itu nah, ini di sini. Lalu setelah itu kita masukkan cout tanda panah ke kiri 2 kali dan kita kasih kutip atas 2 kali. Lalu kita masukkan tanda namanya ini garis miring ke kanan. Lalu kita masukkan N dan kita tulis apakah Anda ingin memilih lagi. Lalu kita kasih tanda tanya, spasi, dan kita kasih kurung siku. Kita masukkan, kita tulis ya atau garis miring atau tidak. Kita kasih kurung siku lagi. Kita kasih titik 2 dan spasi, lalu kita masukkan titik koma di bagian belakang. Lalu setelah kita masukkan cout, kita masukkan in-nya. Kita masukkan in itu tanda panah ke kanan 2 kali. Setelahnya kita masukkan, kita tulis ulang titik koma, bawahnya kita masukkan cout kembali. Cout tanda panah ke kiri, cout, terus kita kasih kutip 2 atas, kasih garis miring ke kanan, lalu N, lalu bagian akhirnya kita kasih titik koma. Setelahnya itu kita ini seharusnya di sini kita masukkan will buka dan tutup kurung. Habis itu kita setelah kasih buka dan tutup kurung, kita tulis ulang. Setelah ulang kita kasih tanda sama dengan 2 kali, lalu kita kasih kutip atas, kita masukkan, kita ketik ya, kita spasi, lalu kita kasih garis lurus, lalu kita ketik ulang lagi, terus kita masukkan sama dengan 2 kali lagi. Habis itu kita kasih kutip atas lagi 2 kali, kita masukkan Y-nya besar dan A. Masukkan Y lagi, tapi Y-nya ini huruf besar. Kalau yang pertama tadi yang sebelahnya itu Y-nya huruf kecil. Lalu setelahnya kita kasih titik koma. Setelah kita kasih titik koma, kita enter, kita lengkap 1, kita masukkan bagian cout, terus kita kasih tanda kutip atas 2, lalu kita tulis program selesai. Nah, seperti ini, kita kasih tanda titik dan habis itu masukkan, kita tulis terima kasih. Sudah, dan setelahnya kita tanda panah ke kiri 2 kali dan kita masukkan INDL titik koma, lalu kita return, kita
masukkan angka 0, titik koma, sudah selesai. Setelah itu, mari kita coba compile terlebih dahulu. Kita periksa apakah ada yang salah atau ada yang kelebihan, atau bisa juga ada yang tulisannya itu tidak sesuai. Coba kita compile, execute, terus compile. Kita lihat, ini kita save dulu menjadi tugas. Kita masukkan tugas besar 2. Algoritma dan pemrograman. Sudah, kita save. Coba kita compile. Ada yang salah di bagian case. Yang case, lalu bagian A. Setelah di-compile ada yang salah. Oh, ternyata ini tulisannya harusnya bagian. Tapi setelah B itu S, bukan A. Coba sudah kita ganti, kita compile lagi. Setelah di-compile dan hasilnya error 0 dan warningnya 0, berarti bisa di-compile and run. Coba kita compile and run. Nah, setelah sudah di-compile and run, kita masukkan pemrogramannya. Pilihan Anda bagian A sampai F. Untuk bagian pertama, kita pilih A. Lalu kita enter. Oke, sudah sesuai. Untuk yang bagian A, itu sistem informasi. Tulisannya sistem informasi secara sama 10 nomor sistem informasi sampai dengan 10. Lalu setelahnya kita ketik ya untuk melanjutkan, kita memilih lagi. Apakah Anda ingin memilih lagi ya atau tidak? Maka kita ketik ya untuk kita memilih bagian yang B. Setelah kita enter, kita masukkan B. Lalu kita enter. Oke, di sini sudah sesuai dengan soalnya. Jadi untuk yang pilihan B, di sebelah kirinya ada angka 1 sampai dengan 10, lalu sebelah kanannya, bagian kanan itu tulisan sistem informasi. Jadi 1 sistem informasi, 2 sistem informasi, 3 sistem informasi, 4 sistem informasi, 5 sistem informasi, dan seterusnya sampai dengan 10. Lalu apakah Anda ingin memilih lagi ya atau tidak? Maka kita ketik ya untuk memilih yang bagian C. Setelah kita enter, mari kita pilih yang bagian C. Untuk yang bagian C sudah sesuai dengan soalnya. Sistem informasi tulisannya di sebelah kiri dan angka 1 sampai dengan 10-nya di sebelah kanan. Jadi sistem informasi angkanya sebelah kanan itu 1, sistem informasi angkanya sebelah kanan 2, sistem informasi angkanya sebelah kanan 3, sistem informasi angkanya sebelah kanan 4, dan sistem informasi angkanya sebelah kanan 5, dan seterusnya sampai dengan angka 10. Apakah Anda ingin memilih lagi? Ya, kita ingin pilih lagi untuk yang bagian D. Kita ketik ya dan kita enter. Coba kita masukkan yang bagian D, lalu kita enter. Untuk yang bagian D, ini angkanya di sebelah kiri
tulisan sistem informasi di sebelah kanan, akan tetapi angkanya ini menurun atau dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu tulisan sistem informasinya di bagian sebelah kanan. Terus apakah kita ingin memilih lagi? Kita ketik ya, lalu kita enter, kita pilih untuk yang bagian E, kita enter. Untuk yang bagian E juga sudah sesuai dengan soalnya. Yang bagian E untuk sebelah kiri, di sebelah kiri bagian kiri itu angka 1 sampai dengan 10 dan bagian sebelah kanan itu 10 ke 1. Jadi kebalikannya, untuk yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang sebelah kiri seperti itu. Untuk yang sebelah kanan, kebalikannya dari yang sebelah kiri. Maka 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Karena sudah sesuai, maka kita ingin memilih lagi dan kita harus ketik ya. Lalu kita pilih untuk bagian terakhir yaitu bagian F. Kita coba apakah bagian F sudah sesuai dengan soal yang diberikan. Apakah jawabannya sudah sesuai? Kita enter untuk bagian yang F. Untuk bagian yang F sudah sesuai. Untuk bagian yang F itu, untuk bagian sebelah kiri, itu angka genap 10, 8, 6, 4, 2. Jadi angkanya menurun dari angka 10, 8, 6, 4, 2. Untuk yang bagian kanan, angka genap juga, akan tetapi angkanya ini, angka genapnya tersusun dari yang angka kecil. Seperti 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi untuk dari yang bagian A sudah sesuai sistem informasi ditulis sebanyak 10 kali. Untuk yang bagian B, angka 1 sampai dengan 10 di bagian kiri dan tulisan sistem informasinya di sebelah kanan. Untuk yang bagian C, tulisan sistem informasinya di sebelah kiri sebanyak 10 kali dan angkanya adanya di sebelah kanan 1 sampai dengan 10. Lalu untuk yang bagian D, itu angkanya di bagian kiri 10, angkanya mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan sebelah kanannya tulisan sistem informasi sebanyak 10 kali. Lalu untuk yang bagian E, yang angka sebelah kiri berurutan 1 sampai dengan 10, yang sebelah kanan angkanya berurutan akan tetapi angkanya mengecil. Seperti 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu untuk yang F, angka genap sebelah kiri menurun atau mengecil dari angka 10, 8, 6, 4, 2. Untuk yang bagian kanan 2, 4, 6, 8, 10. Coba kita bikin seperti ini. Jadi ini hasilnya. Dan yang sebelah kanan ini hasil compile and run. Setelah sudah di compile and run, ini hasilnya adanya di sebelah kanan yang ini. Baik, sekian program yang telah saya kerjakan dan yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada salah kata atau penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.